Smart Investor, rilis positif jumlah data ekonomi berhasil mendorong kenaikan aset-aset berisiko di pekan kemarin. Meskipun masih dibayangi peningkatan kasus pandemi COVID-19, Amerika Serikat mengalami rekor lonjakan kasus dalam 3 hari berturut-turut, hingga di hari Jumat kemarin saja mencapai 69.000 kasus. Total kasus pandemi di Amerika Serikat kini sekitar 3,3 juta, naik dari sekitar 2,9 juta kasus di pekan sebelumnya. Dalam video kali ini kami akan membahas prospek pasar sepekan ke depan. Halo Pak Reman, apa kabar? Ya, baik Ika. Dengan naiknya aset-aset beresiko, bagaimana kondisi pasar saat ini Pak? Ya, Ika dan Smart Investor, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah data ekonomi pekan kemarin dirilis positif, khususnya data sektor jasa dan tenaga kerja Amerika Serikat. Nah, ternyata ini masih mendorong kenaikan aset-aset berisiko seperti bursa saham hingga harga minyak. Yang kedua, dalam tabel berikut bisa terlihat bagaimana bursa saham Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia mengalami kenaikan. Dan ini sangat dipengaruhi oleh lonjakan bursa saham Shanghai ke puncak tertinggi di tahun 2020 ini. Terus poin ketiga yang perlu diperhatikan, kenaikan bursa saham ini membuat mata uang safe haven US dollar mengalami pelemahan, sehingga mempengaruhi USD JPY untuk turun ke 106.91 dan harga emas untuk lanjutkan kenaikan ke 1799.44. Poin keempat yang perlu diperhatikan, ini pengecualian karena rekor peningkatan kasus pandemi Amerika Serikat di pekan kemarin masih tekan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun di 0,643%. Untuk isu apa yang bisa diperhatikan pekan ini Pak? Yang pertama jelas masih pandemi COVID-19, khususnya di Amerika Serikat. Selain rekor kasus harian, ini sudah 44 dari 50 negara bagian Amerika Serikat yang tercatat mengalami peningkatan kasus pandemi saat ini. Nah, poin kedua yang perlu diperhatikan adalah data dan peristiwa ekonomi. Di pekan ini akan rilis unemployment rate periode Juni Australia pada hari Kamis. Perkiraannya meningkat 7,2% dari sebelumnya 7,1%. Berikutnya ada data GDP kuartal kedua Cina yang juga dirilis hari Kamis, diperkirakan positif plus 2,2% dari sebelumnya minus 6,8% di kuartal 1. Lalu ada retail sales Amerika Serikat yang juga dirilis hari Kamis, itu dirilis dengan pertumbuhan 4,6%, lebih rendah pertumbuhannya dari periode Mei sebelumnya 17,7%. Lalu ada weekly jobless claim juga di hari Kamis untuk Amerika Serikat, diperkirakan membaik 1,25 juta dari sebelumnya 1,31 juta. Nah, terakhir mungkin perlu diperhatikan data consumer sentiment dari University of Michigan, Amerika Serikat yang akan dirilis hari Jumat, diperkirakan membaik 79,9 dari sebelumnya 78,1. Nah, yang poin ketiga yang perlu diperhatikan adalah laporan keuangan perusahaan kuartal kedua Amerika Serikat. Estimasinya cukup beragam, terdiri dari laporan keuangan perusahaan finansial JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo pada hari Selasa, lalu ada Alcoa, Goldman Sachs, IBM, eBay di hari Rabu, dan berikutnya di hari Kamis ada Netflix, Johnson & Johnson, BOA, Bank of America, Abbott, dan Morgan Stanley. Nah, di sini secara kesimpulan bisa disampaikan tetap waspadai tantangan bagi kenaikan aset-aset beresiko mulai dari bursa saham hingga harga minyak, serta waspadai terbatasnya pelemahan US dollar untuk potensi rebound. Untuk aset apa yang bisa diperhatikan pekan ini Pak? Ya, Ika dan Smart Investor. Yang pertama euro dollar. Nah, di sini ada kisaran 1.1370 hingga 1.1420 akan jadi kisaran kunci pekan ini. Nah, waspadai berpotensi jadi zona resisten. Ini dapat batasi kenaikan dan kembangkan koreksi lagi ke zona support ya. Di sini ada di sekitar 1.1250 hingga 1.1180. Yang berikut yang perlu diperhatikan Aussie dollar. Juga ada kisaran 0.7000 hingga 0.7060. Ini pun bisa jadi kisaran kunci pekan ini. Nah, waspadai pula ini bisa menjadi potensi resisten. Nah, ini akan kembangkan koreksi menuju 0.6775 jika berhasil tembus support 0.6920 hingga 0.6880. Yang terakhir adalah emas ya, XAU/USD. Tren kenaikan mendapat tantangan dari pola lower top. Ada lower top di sini 1810 hingga 1818 ya. Perlu diperhatikan, waspadai formasi ini efektif, maka koreksi akan lebih dominan dengan support jangka pendek di kisaran 1790 hingga 1775. Baik Pak Remen, terima kasih atas ulasannya. Sama-sama Ika. Demikian Smart Investor, kembali ada potensi penguatan USD pekan ini yang dapat membatasi kenaikan Euro USD, AUD USD, bahkan juga harga emas. Semoga menjadi peluang untuk Anda pekan ini dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini dan sampai jumpa.